Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui video pembelajaran, video presentasi pembelajaran yang Ustadz buat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari akhir. Anak-anakku semuanya, pada video pembelajaran kali ini Ustadz buat untuk kelas 5 semester 1 bab 2 dengan judul Beriman kepada Kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, anak-anakku semuanya, Ustadz mengingatkan agar kalian dalam keadaan suci, mempunyai wudu. Bagi yang belum berwudu, silahkan berwudu sehingga kita bisa mengikuti video presentasi pembelajaran ini. Yang kedua, silahkan membuka buku paketnya. Nanti silahkan disesuaikan dengan pelajaran pada slide yang kalian lihat, kemudian dibuka bukunya sesuai halamannya. Anak-anakku semuanya, seperti yang ada di layar monitor, kalian lihat Ustadz sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Setelah anak-anakku semuanya mempelajari, nanti kita bahas bab ini, maka anak-anakku dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Meyakini dengan penuh keyakinan. Ini namanya mengimani. Meyakini itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para rasulnya. Yang B, menjelaskan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Selanjutnya, anak-anakku dapat menjelaskan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, memiliki sikap yang benar sebagai orang yang beriman pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semuanya, tidak lupa Ustadz doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka, Ustadz sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Dia yang mengajar manusia dengan pena, dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kitab suci yang disebut Al-Quran. Nah, tahukah kamu bahwa yang mendapatkan wahyu itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi beberapa nabi yang lain pun mendapatkan kitab suci. Nanti kita akan pelajari. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Al-Quran merupakan pedoman kita, hidup kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, mari kita sering-sering membaca, mengikuti kajian Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, supaya kita memahami isi Al-Quran. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke materi yang bagian A, meyakini adanya kitab suci. Banyak rasul yang telah diutus Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul tersebut mengandung yang pertama ajaran tauhid, agar manusia menyembah Allah murni satu-satunya Tuhan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada kekuatan yang lain, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, isinya tauhid. Kemudian yang kedua, mengandung atau berisikan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupan ini. Ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasul itu banyak bentuk kitab suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kami. Juga beriman pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Begitu pula beriman pada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan pada apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Firman Allah ini menunjukkan bahwa kita ini harus beriman, mempercayai kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya banyak sekali kepada nabi-nabinya. Kita wajib mengimani, akan tetapi kita wajib mempelajarinya hanya pada kitab Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan umat beliau di akhir zaman ini. Seorang muslim, kita hanya beriman pada kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Nah, ini salah satu tandanya
Orang yang bertakwa itu mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman juga kepada kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya kita meyakini, punya pengetahuan dan yakin bahwa kitab-kitab itu suci, ada diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagian B, kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Jadi namanya kitab itu ada namanya tersendiri yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Kalau Al-Quran itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ada penjelasannya pada di bawah ini. Seperti yang kalian lihat, yang pertama kitab Zabur itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina Dawuda zabura. Kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran surah An-Nisa ayat 163. Itu kitab Zabur. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaffayna ala atharihim bi'ay Yasabni bi'isabni Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injil. Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya. Berikutnya adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW, maksudnya secara berangsur-angsur. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian C, kitab suci Al-Quran. Jadi sini akan kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa pengertian Al-Quran itu. Ada disebutkan sebagai kalam Allah yang mengandung mukjizat sampai kepada kita dengan cara mutawatir, membacanya merupakan ibadah. Yang pertama, kalamullah. Kalam artinya perkataan. Sesuai dengan keluhurannya adalah firman. Jadi Al-Quran merupakan firman Allah.
perkataan Allah, bukan perkataan yang lain, bukan perkataan manusia, bukan perkataan malaikat, tapi ini merupakan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 3 sampai 4, tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ini dalam menyampaikan Al-Quran itu tidak hasil karyanya Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan bentuk firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini jelas dari Allah sebagai Tuhan seluruh alam semesta ini. Perkataan Allah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, Al-Quran itu mukjizat. Artinya perkara yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuannya sebagai nabi dan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan mukjizat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaannya, banyak keajaibannya. Al-Quran itu hingga saat ini masih asli, nyata, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bahwa Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada orang yang dapat memalsukan Al-Quran. Walaupun satu huruf pun pasti itu akan diketahui. Walaupun orang memalsukan satu huruf, apalagi satu ayat, tidak ada yang bisa. Walaupun satu huruf selisih, maka akan diketahui kesalahannya itu. Umpamanya ada orang yang mau memalsukan satu huruf, maka akan diketahui melalui orang-orang yang hafiz Al-Quran, ulama-ulama, maka akan mengetahui pemalsuannya itu. Melalui mereka lah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Al-Quran sampai hari kiamat akan tetap terjaga. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak diturunkan kepada Rasul atau nabi-nabi yang lain seperti Taurat. Nah, itu kitab suci bernama Taurat yang kepada Nabi Musa, maka Al-Qur'an ini khusus untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mutawatir, artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikannya terjaga keasliannya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa keaslian Al-Quran akan terjaga, kebenarannya juga. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, sehingga mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan yang Al-Quran yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan sedikit pun. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi di atas, maka Al-Quran akan terjaga. Kalaupun ada orang-orang yang ingin atau ada kesalahan
mereka menulisnya, mencetaknya pasti akan diketahui. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran, pahala, kebaikan kepada kita apabila kita membacanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebut, kata Rasulullah, alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, contohnya alif lam mim dalam surah Al-Baqarah ayat pertama itu ada 3 huruf, maka satu hurufnya itu mendapat 1 pahala, dan dari 1 pahala kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi 1 hurufnya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita 3 huruf berarti kita mendapatkan 30 pahala kebaikan. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran, membacanya, dan kalaupun kita susah untuk membacanya, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Karena kita mengulang-ulang bacaannya itu, maka kita akan mendapatkan lebih pahalanya. Kemudian di bawah ini ada penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Jumlah suratnya ada 114 surat. Jumlah ayatnya ada 6.326 ayat, atau dalam yang lainnya ada yang meriwayatkan bahwa ada 6.666 ayat. Kemudian waktu turunnya 23 tahun. Ada juga yang meriwayatkan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Surat terpanjang Al-Baqarah, surat terpendek Al-Kautsar. Ya, ini ada surat-surat istimewa, Al-Fatihah, At-Kursi. Diawali surahnya surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu untuk bisa kita ketahui. Yang D, percaya diri sebagai seorang muslim. Orang yang meyakini Al-Quran dan mengimaninya
maka dia akan memiliki sikap percaya diri. Di antaranya tidak akan tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, maka dia tidak akan tersesat dan akan terselamatkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Aku telah meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada kedua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Muwatta Malik. Yang kedua, kita akan memiliki sikap percaya diri. Jalan hidupnya terang benderang. Orang yang tahu arah jalan belum tentu perjalanannya akan selamat dan sampai tujuan. Kita tahu jalan nanti ada akhirat, terakhir surga dan neraka. Akan tetapi kalau tidak ada petunjuknya, maka kita akan tersesat. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai petunjuk kita sebagai seorang muslim, sehingga kalau kita mengikutinya tidak akan tersesat dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ada tugas merangkum sebagaimana bab-bab sebelumnya, silahkan dikerjakan, dan Ustadz tidak membatasi waktunya. Kalau sudah selesai silahkan dikirim via WA sehingga Ustadz dapat melihat yang sudah kalian kerjakan. Kemudian untuk latihan seperti yang ada di buku kalian, silahkan dikerjakan bab 2 halaman 33 dan 34. Ya, insya Allah nanti ada evaluasi harian bab 2 ini ya, bukan bab 1, bab 2. Nanti insya Allah Ustadz informasikan berikutnya. Silahkan dipelajari lagi, diulang. Mungkin ada yang perlu dihafalkan, silahkan dihafalkan. Insya Allah kalau kita mempelajari ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, selalu Ustadz doakan supaya kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmatnya, sehingga kita mendapatkan bimbingan dalam keseharian kita pada jalan kebenaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.